Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngelanjutin nge-breakdown dari series animasi What If season ketiga. Dan kali ini kita akan nge-breakdown episode kedua yang mind-blowing banget ya. Bisa-bisanya Agatha Harkness menyerap kekuatan dari Celestial. Bener-bener di luar nurul dan tidak terjelaskan ya guys. Oke, langsung aja kita nge-breakdown. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastai, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastai. Oke, langsung aja kita breakdown episode kedua dari series What If season ketiga. Here we go. Jadi episode kedua dari What If season ketiga ini berjudul What If Agatha Went to Hollywood. Bagaimana jika Agatha Harkness memutuskan untuk pergi ke Hollywood dan jadi bintang Hollywood. Nah, set waktunya khusus episode kali ini menceritakan zaman Howard Stark ya guys, which is itu tahun 1950-an. Diceritakan di awal dimulailah sebuah produksi besar-besaran untuk memulai ritual dari apa yang hendak dilakukan oleh Agatha Harkness. Menceritakan bagaimana para Celestial datang sebelum terciptanya Six Singularity atau biasa disebut dengan Six Infinity Stone ya guys, penciptaan alam semesta. Karena di semesta universe ini Agatha Harkness mengetahui bahwa ada Celestial yang ditanam di inti bumi dan hendak menyerap kekuatan dari Celestial Cosmic Power itu untuk dirinya. Bahkan Agatha Harkness juga mengetahui mengenai para Eternals. Nah, disinilah ia akhirnya memulai sebuah ritual mantra dan mengucapkan sihir-sihir dan mantra rune untuk memulai menyerap Tiamat atau Celestial Tiamat itu yang berada di inti bumi namun masih gagal. Nah, salah satunya menurut The Watcher, untuk melakukan ritual ini butuh produksi yang besar nih. Makanya dia pergi untuk menjadi bintang di Hollywood, menjadi penghibur dan artis bekerjasama dengan Howard Stark yang merupakan konglomerat, memiliki banyak uang dan juga resources sumber daya untuk mendanai produksinya itu guys. Tetapi masih gagal ya. Agatha Harkness pun masih bingung kenapa ia tidak bisa menyerap kekuatan Celestial tersebut. Terlihat kostum Agatha Harkness di sini sangat mewah teman-teman ya, bertabur berlian dan manik-manik serta sabuk beltnya yang berbentuk brooch atau leontin dari Nicholas Scratch milik Agatha Harkness. Agatha pun menyampaikan kepada Howard Stark bahwa produksi harus dimulai ulang karena ritualnya gagal gitu. Jadi Agatha memanipulasi Howard Stark. Howard Stark langsung memanggil Jarvis sebagai asistennya untuk memulai set yang lebih besar lagi, ledakan lebih besar, dan pertarungan lebih besar untuk produksi dari hiburan mereka. Di sini Agatha Harkness pun berpikiran bahwa butuh banyak bintang lagi yang ikut dalam produksi ritual dari Agatha Harkness dan mengundang salah satu bintang Bollywood terkenal, Eternals Kingo pada masa itu. Kingo di tahun itu sudah merupakan bintang besar Bollywood ya, membintangi beragam macam perfilman, baik film pendek maupun film panjang, terkhusus produksi-produksi di Bollywood. Nah ini nih, Agatha menginginkan Kingo. Agatha juga sepertinya mengetahui identitas Kingo yang seorang The Eternals. Kingo pun akhirnya sampai di Hollywood. Ia disambut oleh Jarvis di sini di Stark Picture, di mana Kingo terkejut bagaimana produksi dari orang-orang Hollywood mengenai perfilman. Akhirnya Kingo bertemu dengan Howard Stark yang selalu bersemangat kalau membuat sebuah hiburan dan film ya guys. Kingo pun di sini sudah mempersiapkan koreografinya untuk pengambilan gambar drama musikal di sini bersama dengan Agatha dan juga Howard Stark Picture. Buat Howard sangat senang dan dimulailah produksi mereka pada siang hari itu, di mana akhirnya Kingo dan Agatha Harkness pun saling berkolaborasi dalam panggung dan drama. Untuk set panggungnya di sini semuanya dibuat mirip dengan kaligrafi khas Eternals ya teman-teman. Garisnya, lingkaran, simbol semuanya sama. Bahkan warnanya pun berwarna emas sama seperti kaligrafi dan desain Eternals. Akhirnya dimulailah produksi scene pertama Galactic Queen untuk film dari Agatha Harkness bersama dengan Kingo. Jadi akan banyak drama musikal di sini, tarian, nyanyian, serta musik. Sehingga mungkin bagi kalian yang gak suka agak bosen ya guys nonton musik-musik gini. Kingo pun datang bersama dengan para penari-penari dari India juga di sini, khas menari ala India gitu, untuk menarik perhatian dari Agatha Harkness sebagai lawan mainnya. Agatha datang membawa dengan drama musikal dan tarian khas Broadway gitu dan khas Hollywood ya teman-teman. Jadi ada dua budaya di sini, lengkap dengan gaunnya. Tarian Agatha dan Kingo makin agresif. Mereka seperti saling berkompetisi satu dengan yang lainnya, bukan seperti featuring atau berkolaborasi. Agatha pun berbicara di sini bahwa ia setelah menunggu Kingo berabad-abad
dan begitupun Kingo. Ternyata Kingo sudah mengetahui rencana jahat Agatha Harkness, yang dimana ia hendak membangunkan dan menyerap kekuatan kosmik dari Celestial Tiamat. Dan Kingo tetap datang ke produksi ini untuk mengelabui Agatha Harkness dan menghentikan aksi jahatnya tersebut. Agatha Harkness menuduh Kingo dan para Eternals lah yang ingin menghancurkan planet bumi dengan kemunculan dari Celestial Tiamat. Kingo memperingatkan Agatha Harkness bahwa ia tidak mengetahui kekuatan yang ia permainkan, kekuatan kosmik para Celestial. Namun terlihat Agatha sangat percaya diri dengan rencananya akan berhasil. Agatha masih terus menari bersama Kingo di sini selagi Howard Stark mengambil gambar mereka. Namun Kingo berusaha untuk menghentikan dan menyerang Agatha dengan kekuatan tembakan energinya itu, kekuatan Eternals. Namun tidak mengenai Agatha Harkness. Howard Stark dan tim produksi lain mereka pikir itu merupakan improvisasi. Padahal ini benar-benar penyerangan ya guys. Ketika Kingo menyerang Agatha Harkness, Agatha langsung mengeluarkan kekuatan perisai dari Eternals Tina. Ternyata Agatha sudah menyerap kekuatan para Eternals tersebut ya. Tina, Makari, Gilgamesh, termasuk juga kekuatan Icarus, Cersei, Sprite, dan juga Druig, serta Pastos guys. Kingo yang tidak terima langsung menyerang terus-menerus Agatha Harkness dengan tembakan energinya. Agatha langsung mengeluarkan mata lasernya, kekuatan dari Icarus. Terjadi ledakan besar di produksi. Agatha menyerang Kingo dengan kekuatan Gilgamesh dan kekuatan Makari. Tapi tetap ya, orang-orang di produksi di sana pikir masih sedang berakting mereka berdua. Kingo terus menyerang Agatha, namun Agatha menggunakan kekuatan Tina untuk menjadi perisai. Dan akhirnya Kingo pun terjatuh dan kalah ketika Agatha Harkness menggunakan tombak dan senjata dari Tina. Benar-benar di luar nurul banget ya, si Agatha Harkness versi semesta ini bisa mengambil dan menyerap kekuatan para Eternals dengan kekuatan sihirnya itu. Padahal kalau di semesta utama MCU hanya sihir saja ya guys, bukan kekuatan kosmik. Kekuatan kosmik dan kekuatan sihir itu adalah dua hal yang berbeda dengan surge energi yang berbeda pula. Sehingga harusnya Agatha Harkness nggak bisa untuk menyerap kekuatan Eternals yang sumbernya adalah kekuatan kosmik bukan sihir. Jadi sehingga apa yang terjadi di semesta lain ini memang di luar nurul sih. Setelah selesai tim produksi untuk mengambil gambar, akhirnya Agatha dan Kingo pun ditinggalkan berdua sendirian. Kingo berkata jika ingin membunuhnya harus berhati-hati. Agatha tetap dalam pendiriannya bahwa ia adalah pahlawan dan hendak menyelamatkan planet bumi dari kemunculan Celestial Tiamat. Kingo dan para Eternals lainlah yang jahat di sini. Bahkan walaupun Agatha ini membunuh atau meminjam kekuatan para Eternals, ia tetap menyimpan badan synthezoid para Eternals itu, karena kan mereka bukan manusia ya guys, sehingga mereka nggak bisa mati gitu karena robotik synthezoid. Nah, itu masih disimpan Agatha di tempat yang tersembunyi. Terungkap juga di sini bahwa sebenarnya Kingo adalah The Prime Eternals. Yap, Agatha membutuhkan kekuatan terakhir dari Prime Eternals Kingo untuk melengkapi mantranya tersebut, menyerap kekuatan kosmik dari Celestial Tiamat, menyelamatkan planet bumi dan menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Nah, jadi Agatha ini berusaha untuk memanipulasi dari si Kingo ya, untuk mengkhianati Arishem sebagai Celestial yang menugaskan Kingo sebagai Prime Eternal dengan bola emas yang pernah kita lihat ya di film Eternals yang dimiliki Cersei juga Ajak. Agatha juga berkata bahwa Kingo bukanlah seperti Eternals lainnya, karena Kingo lebih sering dekat dan hidup dengan manusia, sehingga pasti ia mengetahui perasaan manusia daripada Eternals lainnya. Agatha juga menggunakan kekuatan Sprite untuk menunjukkan ilusi dari bagaimana perjalanan Kingo menjadi bintang-bintang di setiap film Bollywood, menceritakan berbagai kisah manusia, melihat keindahan dari manusia itu sendiri. Kingo pun akhirnya di sini terpengaruh dan hendak mengkhianati Arishem guys, karena ia akan full untuk terjun ke dunia perfilman di sini. Namun setelah mereka mengikat janji, muncul tiba-tiba Arishem ya guys di hadapan Agatha dan juga Kingo lewat ilusinya itu. Arishem memperingatkan kepada Kingo yang sudah mengkhianati misinya dan akan datang ke bumi untuk langsung mempunish mereka. Kingo berkata kepadanya bahwa dibutuhkan kekuatan celestial lain jika ingin membunuh atau menyelamatkan mereka dari Arishem. Nah, ini seperti memberikan ide kepada Agatha Harkness mengenai penggunaan kekuatannya untuk menjadi celestial. Akhirnya Agatha dan Kingo pun bekerja sama untuk memulai ritual penyerapan kekuatan kosmik Celestial Tiamat dengan syuting final dari perfilman mereka itu. Mereka pun datang ke pesta di rumah Howard Stark dan Jarvis, menyampaikan ide mereka bahwa mereka akan mengambil syuting di sebuah situs pengamat bintang gitu ya guys, di dekat sana. Kingo dan Agatha juga menunjukkan pesawat Eternals Domo di sini kepada Howard Stark dan Jarvis. Nah,
kemungkinan para badan Synthezoid Eternals yang sudah diserap oleh Agatha Harkness itu ada di pesawat Domo ini ya guys. Next, terlihat di luar angkasa, The Watcher Uatu sedang mengawasi kedatangan Arishem yang datang bagaikan komet merah yang sangat besar dengan kekuatan kosmiknya itu ya guys. Ngelihat animasi Arishem ini sangat lucu ya. Dia seperti terbang melayang gitu dengan kekuatan energi pusaran berwarna merah gitu guys. Beda dengan bagaimana ia membuka portal di film Eternals yang seperti black hole atau lubang hitam, lubang cacing itu ya guys. Di sini dia seperti terbang biasa aja seperti pesawat. Arishem pun akhirnya sudah datang di planet bumi. Segera Agatha Harkness memulai ritualnya dan pengambilan gambar final bersama Howard Stark, Kingo dan juga Jarvis serta tim produksi. Agatha merapalkan mantra sihirnya dan menghidupkan lilin-lilin dengan energi api berwarna ungunya dan mengikat Kingo. Agatha menginginkan kekuatan penciptaan dan juga kelahiran bisa ia dapatkan dan membuat ia lahir kembali menjadi orang yang baru dengan kekuatan yang baru. Kingo pun diserap kekuatannya oleh Agatha Harkness bersamaan dengan ritual yang sangat sukses di sini teman-teman. Agatha pun berhasil mengambil dan mendapatkan kekuatan dari Kingo. Segera Agatha mengambil kekuatan dari Celestial Tiamat di dalam inti bumi, menembus lapisan-lapisan bumi dengan kekuatannya dan menyerap seluruh kekuatan kosmik Celestial Tiamat. Terjadi ledakan energi ungu dan energi kuning yang sangat besar khas Agatha Harkness dan Eternal Celestial ya guys. Ledakan besar kekuatan Agatha melempar Howard Stark, Jarvis serta Kingo keluar dari ruangan. Ledakan besar terjadi kembali di atas atap dari bangunan tersebut. Agatha Harkness pun terlahir kembali menjadi The Celestial, di mana kolaborasi antar makhluk manusia sepertinya dengan makhluk kosmik Celestial. Terlihat di sini Agatha Harkness diselimuti energi kosmik berwarna ungu dan menjadi sangat besar gitu ya teman-teman. Orang-orang yang melihatnya pun langsung terkagum melihat kemunculan makhluk kosmik yang besar seperti Agatha. Agatha pun mempertontonkan kekuatan barunya tersebut. Tanpa ia sadari, Arishem sudah datang di hadapannya. Arishem dan Agatha Harkness pun langsung bertarung di sini ya teman-teman. Mereka tinggi banget, mereka besar banget di luar angkasa dan melihat planet bumi gitu guys. Agatha langsung menonjok dan meninju Arishem. Sumpah ya, nonton ini tuh kayak kesel sih ya. Makhluk seperti Arishem, makhluk kosmik gini kok bisa di nerf dan jadi kayak begini di series What If. Arishem langsung menyerang Agatha Harkness juga ya guys. Agatha langsung membuat rune berbentuk bintang dan menyerap kekuatan Arishem. Sumpah ini benar-benar di luar nurul banget ya. Kok bisa sehebat ini ya guys. Makhluk kosmik seperti Arishem pertama kalinya muncul di series What If malah di nerf dan jadi jelek banget. Agatha langsung menyerap kekuatan kosmik seluruh dari Arishem dan membuat badannya hancur gitu. Terjadi ledakan besar, ledakan kosmik di luar angkasa. Dan akhirnya Agatha memberitahukan hal yang sesungguhnya kepada Kingo bahwa ia hanya mempermainkan peran pahlawan dan berpura-pura gitu. Karena ia sebenarnya memang menginginkan kekuatan saja. Dan agar bisa menyerap kekuatan dari Eternals Kingo, akhirnya Agatha pun menjadi Cosmic Being yang sangat hebat. Ia memiliki dua kekuatan dari dua Celestial, Tiamat dan Arishem. Kingo segera bertelepatik dengan Celestial Agatha untuk menyadarkan Agatha dan menghentikan kegilaannya untuk menghancurkan orang-orang. Kingo pun berusaha untuk merayu Agatha agar dia tidak menjadi orang jahat. Kingo mengeluarkan kekuatan Bachot no Jutsu atau jurus ceramahnya itu ya kalau di Naruto. Aduh, kesel banget ya guys. Kalau villain itu tersadar dengan Bachot no Jutsu tuh kayak short way banget untuk mengakhiri sebuah konflik. Dimana di sini aku suka sih kalimatnya Kingo bahwa film itu merupakan hal yang sakral dan ajaib karena bisa mengubah dunia dan mengubah orang-orang lewat dari perfilman. Nah ini keren ya, karena kan ini juga salah satu dari ruang kerja aku juga, sehingga memang film ini adalah salah satu tempat untuk bisa menyalurkan ide, bakat dan juga pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa mengubah pandangan orang dan mengubah dunia. Film itu lebih baik daripada sihir. Film membuat orang-orang merasakan sesuatu yang nyata. Dengan kekuatan seperti itu harusnya Agatha tidak perlu ada kekuatan celestial kosmik lagi dan merasa ditakuti. Nah kalimat yang sangat menyentuh inilah ya dari Kingo akhirnya menyadarkan Agatha Harkness. Gak tahu kenapa ya penampilan Agatha Harkness sebagai celestial di sini sangat bagus ya teman-teman. Desainnya aku suka ya guys. Wah gimana kalau semisal ini beneran CGI level film bioskop, pasti keren banget ya. Akhirnya Agatha Harkness pun tersadar dan memutuskan bahwa apa yang ia lakukan ini jahat. Ia pun kemudian kembali bekerja sama dengan Kingo untuk merilis film mereka yang sudah mereka selesaikan ini dalam sebuah gala premier Cosmic Queen
sebuah film yang dibintangi langsung oleh Eternals Kingo dan juga Agatha Harkness serta tim produksi dari Howard Stark Picture. Dan akhirnya episode kedua ini berakhir ya, bener-bener di luar nurul banget episode kedua ini. Dan terlihat di akhir The Watcher mengawasi cerita yang terjadi di semesta dari Agatha Harkness Went to Hollywood, sembari para Celestial lainnya yang datang di samping kanan dan kiri The Watcher. Ada Celestial yang warna ungu, hijau, dan juga biru guys. Celestial yang berwarna ungu itu adalah Celestial Hargen the Measurer. Celestial yang berwarna biru adalah Celestial Nizar the Calculator. Dan Celestial yang berwarna hijau adalah Celestial Jemaya the Analyzer. Nah, kalau yang merah yang tadi Celestial Arisium the Judgment. Masih banyak Celestial lainnya ya teman-teman. Wah gila banget ya. Ini short scene-nya aku suka banget ya. The Watcher dan para Celestial, dua ras kosmik yang menurut aku paling berpengaruh di multiverse, termasuk ras The Watcher dan ras Celestial. Akhirnya episode kedua dari series What If season ketiga ini pun berakhir teman-teman. Nah kalau ini aku suka ya guys. Nah kemarin aku rating episode pertama itu 5-6 gitu karena jelek banget. Episode kedua lumayan menghibur lah daripada episode yang pertama. Oke guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian nonton series ini dan ngikutin episode kedua ini. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.